dalam kondisinya ketika saat kalian ujian, kalian memposisikan diri kalian sebagai tenaga pemasaran barang dan jasa. Tahapan pertama kan kalian sudah punya toko nih, ibaratnya sudah punya toko. Nah, toko itu kan nanti digunanya kan untuk berjualan gitu kan ya. Ketika kalian berjualan tentunya ada barang yang akan dijual. Bagaimana agar kalian punya barang yang dijual? Yaitu dengan mencari supplier, ya nggak? Mencari supplier untuk memasok barang-barang yang nantinya akan kalian jual. Nah, ketiga, tahapannya ini Bapak jelasin secara pertama kalian buat toko. Kedua, kalian membuat surat permintaan penawaran. Apa isinya? Isinya itu adalah kalian meminta kepada calon supplier mengirimkan data berupa harga barang-barang yang dia jual, yang nantinya bisa menjadi supplier di toko kita, gitu ya. Setelah mendapatkan surat permintaan penawaran, ya kan, kalian dari supplier akan mendapatkan surat penawaran. Isinya nanti berupa list kalau sesuai dengan surat permintaan penawaran kan berarti nanti surat balasannya adalah surat penawaran gitu ya. Berarti di dalam surat penawarannya nanti akan ada jenis barang yang diinginkan sesuai dengan surat permintaan penawaran. Kayak contoh kamu mau jual Coca-Cola botol gitu ya. Pokoknya semua minuman Coca-Cola, berarti di surat permintaan penawarannya tertuang di situ tertulis bahwa kalian menginginkan harga ya jenis barang contoh Coca-Cola yang 600 ml gitu ya. Jumlah barang yang dibutuhkan atau yang disediakan, contoh karena kulkas kalian muatnya 100 kemudian gudangnya muatnya 100, berarti di situ surat penawarannya adalah 200 buat stok di gudang dan stok di chiller. Kemudian kualitas yang diharapkan pembeli atau yang dimiliki penjual, contoh kualitasnya mau yang apa ya, ini by case saja ya. By case artinya tergantung keinginan kalian si pemilik toko. Contoh packingnya harus pakai kardus atau pakai plastik atau apa, itu nanti disesuaikan. Kalau misalnya kalian menginginkan syarat-syarat tertentu, ya kalian tuangkan di surat permintaan penawaran. Kalau yang sudah PKL di Alfamidi untuk barang langsung ya, yang dari supplier kan ada tuh ya, seperti sayur-sayuran itu kan dia nggak minta ke DC kan, nggak minta ke gudang pusat. Biasanya supplier langsung datang ke toko. Nah di situ sudah ada perjanjian awal. Kalau contoh seperti bayam harus petik di hari itu, berarti kan kualitas yang diharapkan itu yang fresh, yang baru petik di hari itu. Itu contoh untuk produk retail di lapangan. Kemudian potongan harga yang dapat diberikan, ya kalian meminta di situ. Kalau misalnya beli 200 pack, kira-kira ada potongan atau tidak gitu ya. Kemudian syarat penyerahan serta pembayaran, di situ ditulis kira-kira syarat penyerahan atau serta pembayarannya bagaimana. Contoh syarat penyerahannya ngambil sendiri ke ke supplier atau diantarkan supplier. Kemudian contoh ongkirnya nanti ditanggung supplier atau pemesan, kan itu harus jelas. Kemudian syarat pembayaran, contoh kalau di soal matematika kan ada 3/10 N/30. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang sudah pernah diajarkan kan ya? Contoh di matematika tuh atau ekonomi bisnis
atau di pelajaran administrasi transaksi dan lain sebagainya, ada 3/10 N/30. Berarti maksudnya kalau misalnya 3/10, berarti ketika membayar kurang dari 10 hari akan mendapatkan diskon 3%. N/30 berarti maksimal membayar itu adalah 30 hari setelah penyerahan barang. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, nanti itu tergantung dari si supplier. Jadi tadi ya, Bapak ulangi sekali lagi, setelah kalian membuat toko, kemudian tahapan selanjutnya kalian membuat surat permintaan penawaran. Gitu. Di dalam surat permintaan penawaran ada 5 poin ini, gitu ya. Ada 5 poin ini atau sesuai dengan kondisi toko kalian agar lebih jelas, gitu ya, lebih detail. Tapi ini menjadi SOP, menjadi acuan biar kalian lebih mudah di dalam menghafalkannya. Oh, harus ada ini. Berarti di situ juga harus tertuang, harus tertulis, gitu. Kemudian setelah kalian mengirimkan surat permintaan penawar ke supplier, selanjutnya supplier akan mengirimkan surat penawaran. Nanti kalian bisa ngambil contoh yang lain. Kurang lebih isinya seperti ini. Pertama tentunya kop surat, ya, kop surat. Kalau misalnya nanti di lapangan kamu agak sulit, bisa taruh di sini atau bisa dimasukkan ke footnote, ditaruh paling atas. Nah, nanti di sini ada kop surat kalian. Kop surat kalian. Kan ini posisinya kalian meminta kan? Meminta list harga dari supplier. Berarti di sini yang mengeluarkan surat adalah siapa? Yang mengeluarkan surat siapa? Kitanya. Oh iya. Yang mengeluarkan surat adalah kalian, gitu ya. Kemudian setelah itu nomor, nanti ini diisi menyesuaikan aja asal-asalan. Hal permintaan penawaran barang atau jasa, gitu ya. Kepadanya ada YTH, pimpinan, nama jalan, kemudian kotanya. Gitu. Dengan hormat, bla 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 bla, nanti menyesuaikan dengan soal kalian. Yang pasti nanti jangan lupa di sini hormat kami, nama kalian, posisi kalian di toko tersebut, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau di sini kan cuma ada tiga syarat, 3 permintaan, ya, daftar jasa, daftar harga, kemudian cara pembayaran. Nah, kalau kamu nanti minimal 4 dari ini ya, minimal 4, maksimal 5 kan. Maaf, dibuat 5 aja deh, karena kan minimalnya setidaknya kalian bisa tahu nih cara penulisan 5-5-nya ini harus tertuang di informasi ini di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, nanti kita buatnya langsung pas di situnya langsung gitu. Iya. Biasanya kalau di lapangan kan pas saat ujian gitu ya. Pas saat ujian kan hari sebelumnya kalian menjadi pramuniaga tuh kan ya? Ya kan? Ya, menjadi Pak. pramuniaga. Di dalam pramuniaga kan kalian mengeluarkan nota saat barang kalian dibeli. Nah, saat hari kedua atau hari selanjutnya
OPBJ, tahapan pertama itu kalian tadi membuat surat penawaran, membuat surat permintaan penawaran, kemudian membuat surat penawaran, ya. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan surat penawaran, kalian membuat surat pesanan, ya. Surat pesanannya acuannya apa? Surat pesanannya adalah barang-barang yang dibeli sesuai dengan nota, agar produknya kembali sesuai stok awal. Kan di pramuniaga awal kan kalian melakukan stok of name nih, ya kan? Setelah melakukan stok of name, kalian akan praktek melayani, melakukan promosi, gitu ya. Titik akhirnya kalian membuat nota sesuai dengan barang yang dibeli konsumen. Nah, nota itu nanti akan menjadi acuan di dalam surat surat pembelian, gitu ya. Contoh di nota, konsumen beli 10 Sprite, berarti di dalam surat pembeliannya juga kalian harus membuat di dalam surat pesanan kalian juga harus membuat Sprite sebanyak 10 ya, 10 sesuai dengan nota saat kalian praktek di pramuniaga. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Menjadi satu kesatuan utuh seperti kalian magang PKL, gitu. Nggak asal-asalan, semua ada dasarnya, gitu. Ya. Nanti juga surat permintaannya, penawarannya juga disesuaikan dengan produk-produk yang kalian jual atau sesuai dengan produk-produk yang nanti menjadi soal. Nah, nanti kalian akan mendapatkan soal biasanya terdiri dari produk-produk yang dijual di toko itu, nama toko, nama supplier, dan lain sebagainya. Nggak boleh ngasal-ngasal. Tiba-tiba kalian disurat buat 47 Maret, karena prakteknya 47 Maret. Mungkin lupa dan lain sebagainya, bisa nggak lulus kalian, bisa nggak kompeten, karena tidak memperhatikan surat keluar atau surat masuk. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Kalau bagian-bagian surat hafal ya, ada kop, pasti ada kop surat, kemudian ada tanggal, ya, ada nomor, kemudian hal, perihal, tujuannya apa, kalau ada tanggal, kemudian nomor surat dan hal, kemudian tujuan suratnya, ya, salam pembuka dengan hormat aja, karena kan kita nggak tahu tuh. Kalau kita tahu orang itu muslim, boleh pakai assalamualaikum kayak udah kenal. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, amannya itu dengan hormat aja, gitu ya. Kemudian tujuannya, ya. Kemudian tadi komponen-komponen informasi yang kita ingin tahu. Tadi di sini ada 5, ya, di PPT tadi ada 5. Nih, jenis barang, jumlah barang, kualitas, potongan harga, syarat penyerahan, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian penutup, baru hormat kami Anton Sanjaya. Di sebelah sini ya nanti ya. Ini karena format format Word-nya berbeda, jadi Excel Word-nya berubah kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Pak, itu ada standar baku nggak? Kenapa? Ada standar baku, misalnya pakai font apa, terus berapa size fontnya? Terima kasih sudah bertanya. Untuk standarnya biasanya PT ini pakainya Times New Roman 14, sisanya Times New Roman 12, gitu ya. Ini dari Bapak, tapi biasanya nanti soal itu
ada ketentuannya masing-masing. Intinya kalian nggak boleh asal-asalan atau nggak boleh ngide. Harus cermat di dalam soal. Sama seperti nanti Bapak memberikan soal. Setelah ini Bapak akan membuat soal di Edmodo. Kalian tinggal mengikuti ketentuan-ketentuannya. Tapi nanti mungkin biar sama-sama tahu, nanti Bapak akan meminta Times New Roman 12, kemudian untuk nama PT-nya Times New Roman 14 di bold, gitu ya. Terima kasih Faris, ada yang mau ditanyakan yang lain? Paham ya sampai sini ya? Bapak, Mhm. itu komponen informasinya kita isinya yang sama kayak yang PPT itu, Pak. Iya, Oh, nggak beda-beda lagi kan? enggak. Tapi disesuaikan. Maksudnya, Pak, Disesuaikan dengan disesuaikan. soal. Contoh nih clue. Kamu di toko cuma jualan es krim. Suppliernya jualan es krim sama Coca-Cola. Ngerti nggak? Nah, terus Gimana, Pak? nih ya contoh. Kamu tuh di toko cuma jualan es krim, ya. Nah, si supplier jualan es krim, Coca-Cola, Sprite, Kingdom, snack. Di surat permintaan penawarannya bunyinya seperti apa? Berarti di sini, ya, di surat permintaan ini berarti daftar harga es krim, gitu kan? Ya, Gak mungkin kamu cuma nulis daftar produk, daftar semua produk yang dijual. Nanti si supplier kebanyakan ngirim dong, ngirim semua produk yang dia jual, padahal kamu cuma pengen beli es krim. Ya berarti cukup meminta penawaran produk es krim, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan soal. Tapi ini 5 komponen ini menjadi standar untuk kalian sesuaikan dengan soal. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum Bapak tutup? Jadi nanti baca soalnya dengan sama. Begitu. Nah, kalau ini kan cuma 3 nih, nanti menyesuaikan. Hari ini biasa. Bapak Oh. itu nanti Hah? Bapak nama tokonya nanti dari itu sesuai soal atau gimana, Pak? Sesuai soal. Sesuai soal. Jadi kita dikasih soal, nanti kita buat kayak gitu dikasih waktu gitu Pak buatnya Ya. gitu. Betul sekali. Nanti di soal Kira-kira ada waktunya berapa menit, Pak? biasanya sih 30 menit. 20 sampai 30 menit lah Oke, kalau di Pak. lapangan. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Sebelum kita tutup seperti biasa, buka layar kalian. Kita foto bersama. Silakan. Silakan. Belum. Oke, Bapak screen dulu gantian. Yang belum silahkan dinyalakan layarnya. Sambil Bapak screen dulu. Oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Nanti lihat Edmodo untuk tugas selanjutnya. Untuk tugas kemarin itu banyak yang salah di linknya. Bapak minta ngelink Instabio, di dalamnya ada
link Instagram, link WhatsApp, dan link 1 e-commerce. Tapi ada beberapa yang cuma bit.ly WA-nya. Nah, itu kurang tepat. Bapak mintanya sinkron ke 3 akun itu. Kemudian di dalam gambarnya itu juga tidak ada perbedaan. Di dalam tulisan promo, harga before after, itu ada juga yang fontnya sama. Kenapa harus beda? Agar orang notice ketika ngelihat promo itu, orang langsung wah, dari jauh tuh ada tulisan gede harga dicoret, wah berarti promo gitu. Kalau tulisan sama aja apalagi kecil gitu ya, tidak proporsional, gambarnya kecil padahal di situ area fitnya masih cukup luas. Nah, itu juga kurang baik gitu. Kemudian pemilihan warna. Namanya promo itu warnanya yang ngejreng gitu ya, yang mencolok. Jangan yang hitam atau warna-warna yang mati atau redup. Itu kurang menarik gitu. Ya, itu yang menjadi perhatian. Ada yang beberapa sudah Bapak approve, kalau belum Bapak approve berarti diperbaiki lagi. Tapi setelah kemarin Bapak review, mayoritas kesalahannya di situ. Di link Instabio yang menghubungkan dengan 3 komponen, yaitu WhatsApp, toko e-commerce, salah satu e-commerce, dan link Instagram kalian. Kemudian yang kedua, di dalam gambar itu banyak yang tidak ada perbedaan dari segi font. Kemudian warna promosinya kurang mencolok ya, tidak menarik perhatian. Itu dari segi gambar. Kemudian dari segi caption kurang detail. Ya, kurang detail. Cuma singkat aja promo A gitu. Jangan. Kenapa perlu caption? Karena itu sebagai legal statement, penjelas gitu ya, penjelas dari isi gambar. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang paham dari melihat gambar, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mungkin daya literasinya rendah sehingga dia tidak mampu untuk mendapatkan informasi dari gambar yang kalian share, sehingga perlu ada caption sebagai legal standing seperti itu ya. Pernyataan yang tidak ambigu, nah itu isinya di caption. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.